Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan pada 2026 mendatang, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji akan tampil dalam MotoGP. Kabar baik tersebut disampaikan Menpora Dito usai mendampingi Presiden Joko Widodo selama pagelaran MotoGP Mandalika 2024 di sirkuit Mandalika Minggu. Saat berbincang kepada media di belakang pedok, Dito Aryo Tejo mengatakan nama Mario Aji dipastikan sebagai pembalap Indonesia yang akan tampil di MotoGP 2026. Dito berharap pagelaran MotoGP ke depan makin bagus dan meriah, terutama pada 2 tahun berikutnya saat menyambut Mario Aji tampil di level elit balap motor dunia. Mario Aji berpotensi menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil di MotoGP. Sejauh ini belum ada pembalap Indonesia yang membalap di level tertinggi balap motor dunia. Saat ini Mario Aji menjadi pembalap Indonesia dengan level tertinggi dalam balap motor dunia yakni di Moto2. Beberapa nama lain juga pernah tampil di Moto2, semisal Donita Tapradita, Raffi Topan Sucipto, Andi Farid Isdihar, hingga Dimas Eki Pratama. Pria asal Magetan ini sejatinya tampil cukup solid pada balapan Minggu. Beraksi di kandangnya sendiri, dia harus start dari posisi sedikit belakang yakni 24, meski pada akhirnya mengamankan tempat ke-19. Hasilnya sedikit lebih baik ketimbang debutan Moto2 lain Xavier Artigas yang finish di posisi 21. Perjuangan Mario diakui oleh manajer Honda Tim Asia Aoyama. Bahkan waktu tiap putaran yang dia bukukan berpotensi mendapatkan hasil lebih baik. Ex-pembalap MotoGP itu melihat sendiri betapa kerasnya perjuangan sang pembalap. Satu hal yang membuatnya sedikit kecewa hanyalah karena mereka gagal memetik poin padahal tampil di Indonesia. Selepas balapan, Mario mengakui bahwa hasil yang didapatkan tak sesuai dengan harapannya. Sebelum mengaspal, dia memasang target untuk menggondol beberapa poin. Masalah start jadi salah satu penjegalnya untuk merangsek ke depan. Dia juga mengaku tidak bisa menggunakan gaya membalap biasanya pada balapan kemarin. Hari Minggu kemarin benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Jack Miller. Pembalap asal Australia itu menjadi titik muara terjadinya crash beruntun bak efek domino saat balapan di sirkuit Mandalika baru memasuki lap pertama. Bahkan kecelakaan tersebut terjadi tidak lama setelah para pembalap memulai dari garis start. Baru melintasi setelah tikungan 3, pemandangan 4 pembalap berkelimpungan di area gravel sudah terlihat. Miller menyeret Luca Marini, Alex Espargaro, dan Alex Marquez sekaligus. Ketika ditanya apa penyebab dia tiba-tiba jatuh, Miller juga masih agak bingung dengan faktor pastinya. Miller mengaku sebenarnya memulai start dengan baik dan berbelok ke tikungan kedua perdampingan dengan Alex Espargaro. Kemudian dirinya mencoba melaju dengan cepat ke tikungan ketiga, tetapi Marini mengambil racing line yang ketat. Miller mengaku hanya fokus pada pertarungan di depannya. Namun ketika Marini kemudian menutup jalur, Miller mau tak mau harus mengerem dan tiba-tiba langsung crash. Miller memastikan bahwa penyebab dia jatuh bukan karena menyenggol salah satu pembalap dalam rombongan itu. Mantan rider Ducati itu juga memastikan bahwa dia sedang tidak mendorong motornya terlampau agresif. Miller tetap menyayangkan dan meminta maaf atas kejadian itu. Dia benar-benar tidak menyangka akan langsung menyeret 3 pembalap sekaligus pada balapan di Mandalika. Saat race kelas Moto2, Chandra yang start dari posisi 9 berhasil merangsek ke grup depan dan menempati posisi kelima. Sayangnya, Chandra harus menyelesaikan lomba lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Fermin Aldiger. Ketika rombongan pembalap akan masuk tikungan 10, kaki sebelah kanan Chandra tertabrak Fermin yang datang dari belakang yang membuatnya menghentikan balap. Sesaat setelah balap, Hiroshi Aoyama selaku manajer tim Idemitsu Honda Tim Asia kasih penjelasan soal kondisi Chandra. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, akun media sosial Honda Tim Asia memberikan update tentang kondisi Chandra. Dalam postingan di Instagram Honda Tim Asia, tampak Chandra yang difoto menggunakan tongkat dengan bagian ankle kaki kanan yang diikat. Sayang, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan kaki Chandra.
Pembalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tampak menikmati pekan balapan di MotoGP Mandalika 2024. Berbagai kegiatan dilakukan Quartararo di luar balapan, salah satunya adalah bercengkrama dengan penduduk sekitar sirkuit Mandalika. Quartararo acap kali menjadi primadona setiap kali seri Indonesia dimainkan. Pasalnya, rider asal Prancis itu sering membagikan momen ketika dirinya tengah menikmati keindahan Pulau Lombok. Tak hanya keindahan alam saja, Quartararo juga akrab dengan penduduk sekitar. Seperti pada MotoGP Mandalika 2022, Quartararo viral karena aksinya membeli pulsa di toko pinggir jalan hingga membeli bensin eceran. Terbaru jelang balapan utama MotoGP Mandalika 2024 pada Minggu 29 September 2024. Quartararo terlihat mendatangi minimarket untuk mengambil uang di ATM. Dalam momen itu, El Diablo menyempatkan diri membagikan uang yang baru saja ia ambil itu kepada bocah yang tengah ikut berbelanja di minimarket tersebut. Sontak, video Quartararo yang bagi-bagi uang ke bocah menjadi viral di media sosial. Banyak yang memuji aksi baik Quartararo tersebut. Sayangnya, sikap baik hati Quartararo itu tak dapat membantunya meraih hasil manis di MotoGP Mandalika 2024. Ia finish ke-7 dalam balapan yang ia mulai dari posisi ke-6. Kendati demikian, finish ke-7 tetap menjadi hasil yang baik. Sebab sejauh ini peringkat ke-7 memang merupakan pencapaian terbaik Quartararo di MotoGP 2024. Quartararo pun pulang dengan membawa 9 poin dari MotoGP Mandalika 2024. Kini, ia pun masih tertahan di peringkat 13 pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Motor Marc Marquez terbakar ketika balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Rider Gresini Racing itu pun gagal finish ketika masih punya peluang untuk mendekati 5 besar. Marc Marquez ketika itu langsung keluar dari lintasan karena melihat kepulan asap putih. Setelahnya muncul kobaran api dari bawah motornya. Setelahnya para marshal di sirkuit Mandalika bergerak dan menanganinya. Kemudian tampak kuda besi Marquez hangus. Marquez selanjutnya cukup kecewa. Dirinya menilai alat pemadam api ringan atau APAR yang digunakan tidak sesuai. Karena menurut Marquez, situasi ini sangat merugikan bagi tim karena untuk tim satelit komponen yang rusak membutuhkan biaya yang besar. Dalam keterangan yang diterima Detik Sport dari Edi Saputra, selaku Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat dan FIM member, sirkuit Mandalika sudah memenuhi segalanya untuk melaksanakan ajang MotoGP dan sudah mendapatkan homologasi Grade A. Dan hal itu setelah dilakukan track inspection oleh pihak promotor yakni Dorna, Race Direction Loris Capirossi, FIM Safety Officer Tom Alfonso, Race Director Mike Webb, serta Andre Somolinos yang mengatur semua hal berkaitan dengan kondisi sirkuit serta perangkat dan fasilitas pendukungnya. Edi menambahkan jika ada motor yang terbakar di dalam trek, maka otomatis petugas marshal akan menyemprotkan APAR yang berbentuk powder. Jadi, tidak ada yang salah dengan petugas marshal dan Pertamina Mandalika International Circuit. Menanggapi kasus terbakarnya motor Marquez, Edi menjelaskan Race Director dan Safety Officer juga sudah menghubungi tim Gresini untuk menanyakan keluhannya dan sekaligus memberikan penjelasan tentang prosedur ini. Sehingga pasti Gresini mengerti mengenai prosedur yang FIM keluarkan karena mereka bukanlah tim yang baru di MotoGP.